Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Kurniawan dari kelas 12 IPA 2. Ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Eliawati. Pertanyaan pertama, sebutkan spektrum gelombang elektromagnetik. Berdasarkan apa spektrum tersebut? 1. Gelombang radio. 2. Gelombang mikro. Dan yang ketiga, gelombang inframerah. Berdasarkan panjang frekuensinya, gelombang magnetik dapat diklasifikasikan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Pertanyaan yang kedua, jelaskan karakteristik setiap jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. 1. Perambatan dari gelombang ini tidak memerlukan media penghantar seperti udara. 2. Dapat mengalami polarisasi. 3. Memiliki kecepatan cahaya. Yang kedua, gelombang mikro. Karakteristik gelombang mikro meliputi bagian yang berdasarkan dari spektrum elektromagnetik. Frekuensi yang umum digunakan untuk transmisi ini adalah rentang frekuensi sebesar 20-40 GHz. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, semakin tinggi potensial bandwidth dan berarti pula semakin tinggi rate datanya. Jelaskan yang kedua, jelaskan karakteristik yang ketiga ini, sinar ultraviolet. 1. Sinar ultraviolet A atau black light, yaitu sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang antara 380 sampai 315. Ultraviolet A adalah pancaran sinar matahari yang memiliki radiasi yang paling kuat. Yang kedua, sinar ultraviolet B atau medium wave, yaitu sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang antara 315 sampai 280. Yang ketiga, sinar ultraviolet C atau short wave, yaitu ultraviolet yang memiliki panjang gelombang antara 280 sampai 10. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan manfaat yang dapat manusia dapatkan dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik tersebut. Yang pertama, gelombang radio UHF atau VHF untuk komunikasi satelit, memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer hingga dapat mencapai satelit. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro dapat digunakan untuk pemanasan microwave atau menganalisis struktur atomik dan molekul, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang ketiga, sinar inframerah kerap digunakan untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok, untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, pengawasan tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, untuk fotografi diagnosa penyakit bahaya dari radiasi elektromagnetik. Dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu pengetahuan telah ada banyak publikasi dalam beberapa tahun terakhir tentang bahaya radiasi elektromagnetik. Pertanyaan yang keempat, jelaskan dampak yang dapat manusia dapatkan jika terpapar dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik. Komputer. Bahaya hal yang dapat kita lakukan dengan komputer seperti mengetik, memainkan musik dan video, mengirim email ataupun bermain game. Tapi tanpa kita sadari, setiap kali kita memandang monitor komputer semakin dekat juga dapat menyebabkan penyakit rabun mata atau katarak. Efeknya baru terasa 5 atau 15 tahun kemudian. Yang kedua, laptop banyak dilengkapi dengan WiFi atau wireless fidelity. Ada dampak negatif terhadap kesehatan, diantaranya bahaya ditimbulkannya adalah nyeri kepala, insomnia, mual-mual, terutama mereka yang
elektrosensitif. Udah itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.